Kalau mengecewakan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Memang sebetulnya aneh. Baru 100 hari bekerja, sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029. Nanti ada itu pengamat-pengamat Prabowo ambisi. Ini ada wartawan dia ngerekam semua, ngerekam, dia pingin saya salah bicara itu. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya. Dari video yang telah kita putar tadi, tentu saja menimbulkan berbagai argumentasi yang berbeda. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan bisa saja orang-orang yang memang pendukung Pak Prabowo akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan menyanjungnya. Namun di satu sisi yang lain, bagi orang-orang yang berseberangan dengan Pak Prabowo, bisa saja mereka tidak percaya atau bisa saja mereka menganggap bahwa ini hanya sebagai pencitraan atau gimmick politik saja. Dan saya ingin mencoba menyampaikan dua perspektif yang berbeda tentang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Yang pertama adalah perspektif berprasangka baiklah atau husnuzon. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo benar-benar dari hati nurani Pak Prabowo. Kalau kita berprasangka baik, maka kita harus percaya. Dan ini bentuk daripada jiwa nasionalisme atau patriotisme yang dimiliki oleh seorang Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau dalam perspektif yang ini kita percaya. Dan kita menginginkan pemimpin di Indonesia ini seperti ini gitu. Ya kalau memang tidak berhasil, silakan mengundurkan diri misalkan. Jangankan mencalonkan lagi gitu. Dan tentu saja memang kalau tidak berhasil tidak akan dipilih lagi oleh masyarakat. Begitu kan kalau bahasa kasarnya gitu. Namun di satu sisi dalam perspektif yang berbeda, anggaplah kita berprasangka buruk atau suuzon ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tersebut merupakan gimmick politik saja. Atau pencitraan saja untuk meningkatkan empati masyarakat. Dan memilihnya di 2029 nanti. Ini kan perspektif yang berbeda ya. Suuzon dan husnuzon gitu. Wajar kita berprasangka buruk atau suuzon lah. Karena idealnya memang memimpin itu 5 tahun itu belum cukup lama. Gitu. Jadi minimal 10 tahun bahkan lebih menurut saya. Seperti misalkan Presiden Rusia ya kan Vladimir Putin ataupun Xi Jinping gitu. Bagaimana mereka bisa meningkatkan ekonominya kan dan seterusnya tentu memang didasari oleh lama juga sebetulnya dalam memimpin gitu. Beda memang dengan negara demokrasi yang setiap 5 tahun ganti pemimpin dan setiap 5 tahun pun begitu pun gejolak politik juga gitu. Jadi intinya memang dua hal ini bisa terjadi. Bisa saja memang ini sebagai ungkapan hati nurani Pak Prabowo, yaitu sebagai bentuk jiwa kepemimpinan sejati, atau bahkan bisa ini sebaliknya yang telah kita sampaikan tadi gitu. Namun tentu saja ini kembali kepada diri kita. Kita mau percaya yang mana gitu. Apakah kita mau berprasangka buruk atau berprasangka baik? Ya tentu saja kita berprasangka baik lah, jangan sampai berprasangka buruk. Dan saya kira apa yang dilakukan Prabowo hari ini sudah sangat baik. Dalam 100 hari kerja ini tentu saja banyak hal yang sudah beliau lakukan. Dan saya kira kita wajib mendukungnya gitu untuk 5 tahun ke depan. Bahkan saya kira saya mendukung untuk 2 periode karena memang untuk melaksanakan visi dan misinya tentu saja 5 tahun itu belum cukup lah. Karena kalau kita lihat Pak Prabowo ini banyak sekali gebrakannya di awal pemerintahan ini terkait dengan efisiensi anggaran dan seterusnya banyak sekali apa yang dilakukan oleh beliau. Ini merupakan
sebuah langkah awal yang positif tentu saja. Kita lihat saja dinamika perpolitikan ke depan seperti apa, walaupun memang hari ini Partai Gerindra sudah mendukung Pak Prabowo untuk 2029, katanya mencalonkan diri sebagai presiden di periode kedua. Dan memang ini tentu saja banyak sekali hal-hal yang perlu kita ungkap lagi terkait dengan pemilu 2029 lagi, walaupun memang waktunya masih lama ya, sekarang 2025 ya, mungkin 4 tahun lagi ke 2029 ya, tapi memang bagi politikus ini waktu yang sedikit tentu saja. Dan kita lihat bagaimana dinamika ke depan seperti apa, kita saksikan saja apa yang akan terjadi di 2029. Terima kasih.